Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 19 dengan saya Muhammad Yusron Rezeki, nomor absen 24. Dan saya, Septian Ramadana Prasetyo, absen 32. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu ilmu fisika yang menarik, yakni fluida statis dan fluida dinamis pada struktur dermaga dan struktur apung. Materi ini cukup menarik untuk dibahas, karena kita akan membahas bagaimana kapal bisa bersandar, ponton bisa mengapung, dan dermaga masih bisa tetap kuat dan kokoh meskipun diterjang oleh ombak. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama video pembahasannya. Nah, pembelajaran ini kita lakukan sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 2 Selawi, yakni Bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan. Yes, Manawi Jaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya tidak lupa dengan ilmu fisika. Terutama di sekolah, di SMA Negeri 2 Selawi, kita selalu diajarkan tentang ilmu fisika yang berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 2 Selawi. Fluida statis pada dermaga dan struktur apung. Pertama, kita bahas dulu fluida statis, yaitu fluida yang tidak bergerak. Dalam konteks ini, seperti air laut atau air sungai yang tenang di sekitar dermaga. Adapun prinsip-prinsip atau hukum yang digunakan yakni 1. Prinsip Archimedes. Nah, kenapa struktur bisa mengapung? Karena setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan mendapatkan gaya apung ke atas. Gaya ini muncul karena tekanan air di bagian bawah benda lebih besar daripada di bagian atas. Maka dapat disimpulkan bahwa benda akan mengapung jika gaya apungnya lebih besar daripada berat benda. Adapun pada sistem dermaga, yakni ponton apung, rakit apung, ataupun platform apung, semuanya dirancang agar massa totalnya tidak melebihi kemampuan gaya apung. Semakin besar volume bagian yang berada di bawah air, semakin besar pula gaya apungnya. Yang kedua disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Kenapa dermaga perlu bahan yang kuat? Karena air memberikan tekanan ke segala arah. Semakin dalam suatu titik, maka tekanan air semakin besar. Pada dermaga atau tiang pancang yang berdiri di air, bagian bawah mengalami tekanan lebih besar dibandingkan bagian atas. Karena itu material dermaga harus kuat untuk menahan tekanan ini. Ini juga menjelaskan kenapa dinding pelabuhan dibuat tebal dan sering memakai beton bertulang. Yang ketiga disebabkan oleh stabilitas struktur apung. Struktur apung harus stabil meskipun terkena gelombang. Stabilitas struktur apung dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, titik berat. Titik berat harus berada serendah mungkin. Lalu, titik apung. Titik apung harus berada pada pusat gaya di apung air. Yang ketiga ada metasentrum. Metasentrum menentukan apakah struktur akan kembali ke posisi semula setelah miring. Jadi kesimpulannya, jika titik mesentrum lebih tinggi dari titik berat, struktur akan stabil. Inilah alasan desain pontong sering dibuat lebar dan datar. Nah, sekarang kita masuk ke fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak. Air tidak selalu diam, ada gelombang, arus, dan aliran yang mengalir di sekitar dermaga. Yang pertama yaitu ada drag force atau gaya seret. Saat air mengalir melewati tiang dermaga atau lambung kapal, akan muncul suatu gaya hambat. Desain tiang dermaga kadang dibuat membulat, supaya hambatan yang terjadi kecil dan tidak mudah rusak oleh arus laut. Pada kapal yang sedang mendekati dermaga, gaya seret ini juga dapat memengaruhi kecepatan kapal. Yang kedua, ada efek gelombang dan energi fluida. Ombak membawa energi. Ketika gelombang memukul dermaga, ada gaya dinamis yang berubah-ubah. Karena itu, pelabuhan biasanya ada breakwater atau pemecah gelombang dan fender dermaga atau peredam benturan saat kapal menyentuh dermaga. Fender bekerja menggunakan prinsip fluida dan elastisitas. Fender menyerap energi dari kapal dan mengubahnya menjadi tekanan yang lebih kecil. Yang ketiga, ada efek Bernoulli saat kapal mendekati dermaga. Ketika kapal mendekati dermaga, aliran air di antaranya semakin cepat. Menurut prinsip Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, maka akan semakin kecil tekanannya.
tekanan berkurang antara kapal dan dermaga, membuat kapal seperti tertarik ke dermaga. Karena itu, petugas harus berhati-hati agar kapal tidak menempel terlalu cepat. Selanjutnya, ada kombinasi antara fluida statis dan fluida dinamis. Dalam dunia nyata, fluida statis dan dinamis bekerja secara bersamaan. Contohnya, ponton mengapung karena ada gaya apung atau fluida dinamis, tapi juga harus menahan hentakan ombak dan arus atau fluida dinamis. Dermaga harus kuat terhadap tekanan air diam dan juga terhadap gaya dari kapal yang bergerak. Kesimpulannya adalah dermaga dan struktur apung bukan hanya bangunan di atas air, melainkan hasil dari perpaduan yang sangat cermat antara fluida statis dan fluida dinamis. Mulai dari gaya apung, gelombang, tekanan air, bahkan sampai arus laut, itu semua harus kita perhitungkan agar aman dan stabil. Refleksi yang dapat kita tangkap yaitu, kalau kita melihat bagaimana struktur apung bisa bertahan di air, hal tersebut memang tampak sederhana, tetapi dari kesederhanaan tersebut kita dapat mengambil banyak hal-hal penting di dalamnya. Mulai dari air yang terlihat tenang tetapi memiliki tekanan yang sangat besar. Kalau hal tersebut tidak kita pelajari dengan benar atau tidak terstruktur dengan benar, hal-hal lain akan hancur dan runtuh. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa ambil refleksi, yakni bahwasanya hal-hal yang sering kita anggap kecil, kita sering sepelekan, justru mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi seperti dermaga yang mempunyai dasar yang kokoh untuk menahan berbagai cobaan atau terjangan dari air laut. Dasar-dasar tersebut kita bisa ambil seperti toleransi, karakter, sikap, ataupun ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah, supaya kedepannya kita bisa menahan dan menghadapi segala cobaan yang ada dalam hidup kita. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami. Saya Muhammad Yusron Rizki dan rekan saya Jana Madana Prasetyo. Kami pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.